diskusi kelompoknya. Kemarin kelompok berapa yang di-share? Oke, jadi untuk memudahkan, makalah kelompok yang kemarin sudah di-share itu tolong di-uploadkan di sini. Ya, ini ya, depannya bisa dihapus lah, langsung saja s.id UAS BKI 7B 2021. Jadi file yang kemarin didiskusikan itu sharekan di situ. Yang penting Anda login dulu, perwakilan saja satu orang ya dari kelompoknya. Setelah itu uploadkan. Kalau ada rekamannya yang kemarin, mungkin nanti akan saya coba masukkan di situ sehingga bisa terdokumentasikan dengan baik hasil diskusi kelompok kemarin. Oke? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Ada yang kameranya bisa diaktifkan nggak? Biar saya tidak... Baik, ini yang pertama ya. Jadi hanya kelompok saja yang di-sharekan di folder ini. Ini foldernya Google Drive, untuk memudahkan saja nanti semua orang bisa mengakses ke sini. Kemudian yang kedua, bentar, PowerPoint-nya malah berhenti ini. Oke, saya share dari yang Notepad saja dulu. Oke. Untuk ya. Jadi undang tadi diuploadkan itu khusus untuk file dan rekaman saja ya. Kemudian karena kemarin kan ada banyak catatan dari kelompoknya, terutama berkaitan tentang pemenuhan persyaratan ketika melakukan sitasi dari sumber-sumber berbahasa Inggris itu perlu memperhatikan ataupun sistematika dalam paragrafnya. Maka tolong Anda perbaiki kembali. Jadi tugas revisinya pertama, upload kembali artikel kelompok berbahasa Indonesia sesuai dengan saat presentasi. Nah, kalau misalkan Anda sudah pegang nggak masalah, kalau tidak ada ya tinggal minta lagi ke temannya. Ini per orang ya. Kalau yang tadi itu kan per kelompok yang kemarin sudah presentasi. Nah, artikel kelompok yang berbahasa Indonesia itu lalu beri highlight kuning bagian Andanya. Ya, jadi satu makalah yang sudah dipresentasikan kemarin beri highlight kuning bagian Andanya, lalu setelah itu uploadkan. Yang kedua, revisi kelompok bagian sendirinya. Jadi ada dua file, satu file yang aslinya seluruhnya, yang kedua revisi bagian yang punya sendiri.
Misalkan bagian Anda itu kata kunci yang pertama, definisi bimbingan konseling. Maka revisi di bagian itunya saja. Lalu terjemahkan dan upload file revisi tersebut. Jadi hasil yang bagian Andanya itu saja, itu kemudian terjemahkan. Lalu upload hasil dari terjemahan tersebut. Dan ini yang paling penting, upload file artikel berbahasa Inggris yang digunakan dalam citasinya, beserta dengan terjemahannya. Kemarin kan melakukan citasi, mendapatkan referensi dari berbahasa Inggris, dengan kemudian diterjemahkan. Nah, file itu dua-duanya kemudian diuploadkan di tugas yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. File untuk tugas revisi kelompok ini, pertama ada gunakan nama Anda ya di file, nama filenya, lalu file presentasi, berarti yang bagian awal. Kemudian nama Anda, file presentasi revisi, berarti yang kedua ini. Yang revisi artikel bagian sendiri itu tidak usah keseluruhannya, cukup bagian. Jadi di save as lagi. Setelah itu, ambil yang bagian hanya sendirinya. Yang ketiga, nama Anda, lalu file presentasi bahasa Inggrisnya. Nama akhir penulis, ini khusus untuk yang bagian upload file artikel ini. Nama akhir penulis, jadi nama akhirnya saja, untuk nama filenya, lalu tahun terbit, 3 kata judul artikel, format PDF. Ini yang berbahasa Inggris. Nama akhir penulis, tahun terbit, 3 kata judul artikel yang terjemahnya, format dokumen. Tugas untuk revisi kelompok ini dikerjakan di Rabu depan, tanggal 20 Januari 2021. Karena kita selesai perkuliahan itu 23, maka pertemuan minggu depan itu hanya mengirimkan laporan ini saja dan langsung akan saya rekap keseluruhan tugas kerjaannya. Oke, untuk tugas kelompok ini ada yang ditanyakan dulu? Sudah tidak ada masalah? Coba bisa merespon satu orang? Enggak, Pak. Jadi ada, nah ini kan sebetulnya jadi gini, yang ini nama file presentasi, ini presentasi revisi yang bagian sendiri, lalu ini terjemahan bahasa Inggrisnya. Setelah itu ini sumbernya, khusus sumber yang mengambil dari artikel jurnal berbahasa Inggris yang kemarin sudah digunakan. Oke, yang kedua untuk tugas UAS. Nah, tugas UAS ini sebetulnya memperkuat saja apa yang sudah kemarin dikerjakan, lalu kaitkan penggunaan referensi berbahasa Inggris itu untuk memperkuat proposal skripsi. Nah, tugas UAS-nya pertama, siapkan proposal skripsi. Ada yang sudah SUPS? Semuanya sudah SUPS belum? Di 7B? Sebagian ada yang sudah, Pak. Oh, ada yang sudah, sebagian ada yang belum ya. Kalau yang sudah nggak masalah, hanya menambahkan saja. Tapi kalau yang belum, ini bisa memperkuat proposalnya untuk mendapatkan referensi yang lebih mutakhir. Kan proposal, setelah itu cari referensi dan kutip dari minimal artikel berbahasa Indonesia dan 5 artikel berbahasa Inggris yang sesuai dengan temanya. Kalau artikel berbahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris ini paling tidak 10 tahun terakhir.
sumbernya ya. Sesuaikan dengan kata kunci dari judulnya. Nah, terutama yang bisa dimasukkan di dalam penggunaan referensi primer ini, masukkan di bagian latar belakang penelitian yang relevan, atau di landasan teoritis, atau di kerangka konseptual. Nah, misalkan satu sumber berkaitan tentang konsep utama dari skripsinya, maka bisa dimasukkan di kerangka konseptual. Oh, definisi ini kalau diambil dari artikel ini begini. Nah, maka itu disimpankan di lokasi ini ya. Bisa juga di hasil penelitian yang relevan. Biasanya kan hasil penelitian yang relevan yang terdahulu itu dari skripsi. Nah, sekarang coba upayakan untuk menambahkan. Boleh dari skripsi beberapa sumbernya, tapi tambahkan untuk memperkuat referensi penelitian terdahulunya dari sumber artikel baik berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris ini. Dan masukkan nama sumbernya tersebut dalam daftar pustaka proposalnya. Jadi kalau ada 5 artikel berbahasa Indonesia dan 5 artikel bahasa Inggris, ya paling tidak ada 5 paragraf yang kemudian bisa diperkuat dengan referensi dari artikel-artikel ini. Di latar belakang penelitiannya, ataupun juga di kerangka konseptual, atau di landasan teori. Nah, paragraf yang mengutip artikel tersebut highlight kuning. Nah, seperti ini ya, di highlight biar memudahkan ketika nanti diperiksa bagian paragraf mana. Pastikan paragrafnya yang itu kutipan itu mengandung konsep-konsep yang kemarin sudah dipelajari. Ada topik sentence, kalimat utamanya, yang itu gagasan kita, ada support sentence, kalimat kutipannya, ataupun juga kalimat penjelas dari kutipan yang kita gunakan. Kalau itu sudah selesai, maka terjemahkan proposal tersebut dalam bahasa Inggris. Pakailah Google Translate yang cepat. Setelah itu upayakan untuk mengedit ulang. Kesalahan paling umum digunakan yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika membuat kalimat itu, kalimatnya tidak utuh. Translatekan ke dalam bahasa Inggris tidak bisa dipahami. Karena apa? Kita seringkali menggunakan kalimat-kalimat percakapan. Objeknya itu dianggap sudah diketahui gitu, atau objeknya kemudian dianggap sudah paham, atau kalimatnya kemudian dianggap kalau dalam bahasa ujaran itu bisa dipahami. Padahal kalau di dalam bahasa tulisan itu harus lengkap komponennya. Hasil terjemahan tersebut siapkan, upload file proposalnya yang berbahasa Indonesia, yang tadi ada highlight-nya, dan berbahasa Inggris yang juga ada highlight-nya. Yang akan saya nilai itu yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris yang diberi highlight tadi. Bagian yang lainnya, proposal tersebut itu sudah selesai dengan dosen pembimbing masing-masing. Setelah itu, jangan lupa uploadkan 10 referensi tambahan tadi yang dikutip dari proposal tersebut. Kalau dalam proposal Anda itu ada 20 referensi, sisanya yang 10 lagi misalkan dari buku tidak usah masukkan. Mengetahui saja apakah cara pengutipannya sesuai antara yang dikutip di dalam paragraf dengan yang diuploadkan dari artikel yang dikutip tersebut. Sehingga nanti nama file tugas UAS itu nama filenya, nama Anda, proposal berbahasa Indonesia. Kemudian di dalamnya sudah dimasukkan tadi ya kutipan. Yang kedua, nama Anda, proposal yang berbahasa Inggrisnya. Yang ketiga, nah ini untuk referensi filenya ini. Nama akhir penulis, tahun terbit, 3 kata judul artikel, format F, dan terjemahan khusus yang berbahasa Inggris. Jadi yang bahasa Indonesia kan tidak perlu diterjemahkan lagi. Jadi hanya 5 artikel yang kemudian tambahkan, yang itu prosesnya terjemahkan seperti yang kemarin dilakukan.
kenapa sumber-sumber ini kemudian perlu dibuktikan? Terkadang mahasiswa itu mengakukan kutipan tapi tidak pernah membaca sumber utamanya. Nah, maka dengan cara ini nanti kita bisa mendapatkan banyak referensi. Cara pengirimannya khusus untuk 2 tugas ini, pertama Anda siapkan Google Drive lalu login dengan email masing-masing. Setelah itu buat folder nama lengkap BKI7B UAS 2021. BKI7B UAS WBI ya 2021. Nah, jadi buat folder dulu. Setelah itu masukkan sebelum ya. Masukkan file yang sudah disiapkan di atas. Lalu share foldernya dengan menambahkan email ini. Kemudian copy link berbagi foldernya tersebut dan laporkan di grup kelas. Link tersebut itu hanya bisa dibuka menggunakan email ini karena yang di-share-nya hanya ke sini atau email yang Anda kerjakan. Dan nanti laporkan di kelas. Nama ini, alamat linknya itu di sini. Semua sumber yang sudah Anda gunakan di referensi ini saya uploadkan di sini. Sedangkan kalau tugasnya masing-masing tetap di foldernya masing-masing ya. Tapi untuk semua referensi nanti diuploadkan di sini sehingga Anda bisa menggunakan referensi yang sudah digunakan oleh teman Anda. Ya, khusus untuk pengerjaan UAS ini dikerjakan maksimal hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Soal UAS-nya. Kan hari Rabu ya. Dengan demikian diharapkan nanti ada penguatan referensi dengan menggunakan keahlian yang kemarin sudah dipelajari, bagaimana mencari referensi sumber, bagaimana cara menerjemahkannya kalau berbahasa Inggris, bagaimana cara mengutipnya, serta juga bagaimana cara memasukkan di dalam paragrafnya yang baik. Ingat, perhatikan, yang menjadi fokus utama dalam tulisan proposal itu gagasan kita, bukan gagasan kutipan. Kita dulu yang kemudian harus didahulukan. Setelah itu, kutipan itu mengikuti apa yang menjadi ide pokok kita. Jadi memperkuat. Bukan kita malah mengikuti kata-kata yang ada di dalam sumber kutipan ya. Tapi sumber kutipan itu yang kemudian diparafrasa lalu diikutkan di dalam ide yang sudah kita siapkan dalam paragraf di proposal tersebut. Dengan cara begitu nanti akan semakin memperkuat. Oke, yang artikel berbahasa Inggris, upayakan artikel dari penerbit-penerbit di luar Indonesia. Karena yang kemarin kan yang berbahasa Inggris kan dari kampus-kampus Indonesia ya, tapi berbahasa Inggris. Nah, yang ini upayakan gunakan referensi dari luar. Nah, bukan lagi cara mencari referensi berbahasa Inggris dari luar negeri itu, downloadnya termasuk menerjemahkannya kembali. Seperti banyak, tapi sebetulnya hanya 2 saja ya yang menjadi titik tekannya sebetulnya, yaitu ini saja yang harus diperhatikan. Ya, memang semuanya juga perlu diperhatikan. Baik, kira-kira bisa dipahami penjelasan yang disampaikan barusan? Atau masih ada kesulitan? Oke, Nandi mau bertanya? Paling mau nyuhunkan file yang notepad-nya aja, Pak.
Halo? Iya, halo. Sinyal bapaknya jelek kayaknya. Iya, sepertinya keluar. Kirain sinyal gue. Iya, bapaknya keluar. Sumpah pusing guys sama tugasnya. Ada yang ngerti nggak? Belum ngerti. Siapa yang belum paham? Saya belum paham, Pak. Yang bagian awal dulu, yang revisi presentasi yang kemarin paham tidak? Minggu depan saja dulu. Diaktifkan saja suaranya. Satu atau dua orang, biar bisa diskusi. Kira-kira apa yang tidak dipahaminya? Ini kan hanya menguploadkan Anda revisi, termasuk juga proposal menambahkan referensi dari yang dianggap primer gitu. Siapa yang punya proposal? Yang bisa di-share di sini? Bapak sebelum ke proposal buat tugas yang minggu depan boleh ditanya dulu nggak, Pak? Ya, boleh, Sob. Imam, apa yang perlu dijelaskan lagi? Itu yang harus di-upload tuh kelompok yang bahasa Indonesia yang pas presentasi. Itu diberi yang pas highlight berarti si filenya. Iya, so filenya yang di-uploadkan. Itu highlight. Gimana? Terus Pak, ya Pak benar. Satu itu ya. Yang revisi artikel. Kalau yang revisi artikel bagian sendiri, jadi gitu Pak, enggak yang bagian kelompoknya. Ya, dihapus yang bagian punya orangnya. Jadi masing-masing. Yang muncul di dalam file itu hanya bagian sendirinya. Oh iya. Itu buat yang sendiri berupa Oke, Pak, kolom sama yang paragrafnya, Pak. Yang paragrafnya saja. Yang kolom itu kan hanya untuk membantu saja. Kalau kemarin tugas kebagian menjelaskan kolom berarti salah. Karena yang diminta itu penjelasan dalam paragraf. Baik, Pak. Oke, terus Imam? Kalau untuk yang terjemahan dan bahasa Inggris itu maksudnya gimana ya Pak? Itu teh jurnal rujukannya atau ya, ini, yang Pak, yang pertama yang presentasi bagian sendiri tadi yang sudah dipisahkan teman-teman yang lainnya, tugas yang lainnya kan sudah dikeluarkan punya sendiri. Hasil revisinya itu translate jadi bahasa Inggris. Oh. Paham? Ya, Pak, ya. Ya. Lalu kan di dalam file yang Anda buat itu ada sumbernya kan? Saya minta untuk mengutip. Nah, uploadkan juga format PDF dan juga terjemahan dari format PDF tersebut. Oh iya, berarti ada 5 file ya Pak ya? Ya, ada 5 file yang kemarin dikutip kan di dalam sumbernya itu.
kemarin kan menggunakan referensi punya temennya yang lain, ya sudah berarti artikel punya temennya itu masing-masing kan terjemahkan saja dulu. Setelah itu ya kumpulkan ataupun ambil saja untuk masing-masing bagiannya. Karena kan kemarin ketika membuat paragraf itu ide pokoknya dari 5 atau dari berapa artikel satu kelompok kan. Terjemahkan saja dulu masing-masing PDF-nya itu. Setelah itu bagikan ke teman satu kelompoknya karena masing-masing kan mengutip dari situ. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, jadi kalau di kelompoknya ada 3, berarti PDF-nya ada 3, terjemahnya juga 3. Ada 5 orang, ya berarti sumbernya juga 5 di situ. Karena kan kemarin masing-masing 1 ya, sesuai dengan tema dari kelompoknya tadi. Ya, yang ini bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, Imam bisa ulangi lagi. 1 apa? Yang 1 itu file presentasi. Oke, Terus yang satunya lagi, yang kedua itu file revisi yang bagian kitanya aja diambil, yang bagian kitanya aja. Oke, yang file presentasi tadi highlight yang bagian sendirinya ya. Terus habis itu yang bagian kita di ya. Berarti yang pas presentasi di highlight kuning bagian kitanya, terus file revisi bagian kitanya, Ya. ini doang. Terus yang file ketiga itu nya diterjemahin Ya. pakai bahasa Inggris. Ya, betul. Terus file Terjemahkan keempat yang sudah direvisi itu. kan bahasa Inggris, terus yang file kelima jurnal rujukan bahasa Indonesia. Terjemah. Ya, Oke. Sebab kalau yang kemarin file rujukannya berbahasa Indonesia itu sudah minta revisi. Jadi presentasi yang revisi ini berarti sudah berubah dari yang kemarin. Kalau kemarin masih ada yang mengutip dari artikel bahasa Indonesia, itu harus direvisi dengan yang sumbernya berbahasa Inggris, satu kelompoknya itu. Jadi nanti format PDF-nya memang sudah kutipan dari yang sudah baru. Yang lainnya paham? Paham, Pak. Sekarang ya. Guys, sebelum ke tugas UAS, tugas ini dulu sudah selesai? Kalau belum paham bisa nanya ke Imam lah. Yang kedua, tugas untuk UAS. Tugas UAS ini formatnya bukan tugas latihan, tapi langsung tugas untuk memahami dan mempraktekkan. Sehingga tugasnya akan sangat berbeda di masing orangnya. Oke, Imam lagi. Bisa disebutkan tugas untuk UAS-nya apa saja? 1. tugas apa Pak? UAS. Ya. UAS proposal Indo. Indonesia gitu. Inggris. Kalau Indo nanti kayak orang Malaysia ngejek orang Indonesia. Proposal bahasa Indonesia yang sudah tes ya diterjemahkan. Jangan dulu keterjemahkan. Proposal bahasa Indonesianya itu harus apa? Mengutip 5 artikel bahasa Indonesia, Ya. bahasa Inggris. Bukan atau Minimal. ya, ini dan. Ya, 5 artikel berbahasa Indonesia Bukan, dan Pak. 5 artikel berbahasa Inggris. Boleh minimal lah. Kalau mau ditambah lagi, itu bisa. Kalau misalkan di proposalnya sudah ada,
Ya sudah, berarti yang bahasa Indonesianya sudah 10 masuk. minimal. Ya, kutip minimal 5 artikel dan minimal 5 artikel bahasa Indonesia dan juga Berarti tinggal nambahin yang bahasa- Inggrisnya. Tuh. Hal tersebut lanjut, Mam. Diterjemahkan. Jangan dulu Dalam diterjemahkan. bahasa Inggris. Ketiga itu Yang kedua, yang pertama Gimana, Pak? dulu, Mam. Terjemahkan. Terjemahnya bagaimana? itu Pak, paragraf yang mengutip artikel tersebut beri highlight kuning. Terus jadi yang kayak kemarin ada topik sentence, terus support sentence, yang mana si support sentence-nya itu merupakan kalimat terus sama kalimatnya Jangan lupa juga menyebutkan sumbernya ya. yang Karena dikutip itu dari harus si sebutkan sumbernya. artikel. Oke, sudah Ya, Pak. selesai. Berarti proposalnya sudah dilengkapi dan sudah diperkuat dengan referensi yang mutakhir. Kan, filenya siapkan untuk proposal terjemahannya. Ya Pak. Itu file yang Anda buat itu hanya 2, yang bahasa Indonesia dan yang bahasa Inggris. Nah, sedangkan sumbernya yang 10 artikel berbahasa Inggris itu baru kemudian diuploadkan PDF yang bahasa Inggrisnya juga terjemahkan dalam bentuk dokumen sesuai dengan yang kemarin diajarkan. Bapak kalau misalkan yang jurnal itu kan ada Indonesia 5, terus jurnal Inggris 5. Ya, Terjemahkan berapa Pak? ya. 5. Yang bahasa Inggris nggak usah diterjemahkan, yang bahasa Indonesia mah punya orang itu. Ya. Oke. Indonesia yang bahasa Inggris, tapi yang bahasa Inggris yang 5 ini diterjemahkan gitu ya Pak? Betul. Jadi ada berapa filenya yang harus disiapkan untuk UAS? Satu, proposal Indonesia. 2, proposal tes. literasi bahasa Inggris. Lalu 5, artikel bahasa Indonesia. Dan 10, artikel bahasa Inggris Ya. dengan terjemahannya. Tapi yang 5-nya Translate. Yang penting Anda mengambil bagian-bagian dari artikel tersebut untuk memperkuat proposalnya. Nggak terlalu repot lah. Yang dikutip juga kan tidak harus semua dikutip, hanya bagian pentingnya saja. Kira-kira konsep kata kuncinya apa? Oke, bisa pahami ini pengumpulannya? maaf putus-putus. Ya, ini cara pengirimannya bisa kan? Bisa dipahami? Siapa? Kurang jelas. Membuat kalau Google emailnya juga, tinggal ini saja yang perlu diperhatikan itu buat foldernya. Lalu share folder tersebut dengan email yang sudah disiapkan. Dan terakhir, copy link folder tersebut dan laporkan di grup kelas. Sebetulnya di email ini juga nanti akan diinfokan. Ketika Anda mengklik mengundang, maka itu akan langsung. Oke. Cara ininya, coba kita pelajari caranya ya, ini. Teknis, biar tidak lupa. Nah, ini. Seluruh layar saja. Oke, ini kelihatan ya?
kelihatan Pak. Ya, jadi ketika Anda di My Drive, nah ini nanti jadi kelihatan ini. Drive ini, klik New, lalu buat folder. Setelah itu, diklik kanan saja dari folder yang sudah Anda buat itu. Setelah itu kemudian berbagi. Oke. Yang barusan saja ya. Nah, yang ini nih. Jadi dari sini ketika sudah dibuat, file-filenya yang tadi diuploadkan di situ, lalu Anda klik kanan, setelah itu share. Di kalian muncul ya? Yes. Setelah itu masukkan email ini. Kalau di HP masing-masing pasti beda. Dulu setelah muncul. Sudah. Atau jangan dulu Didan ya. Copy linknya. Dan dulu ya. Klik lagi. Lalu get link. Jadi nanti yang akan mendapatkan itu share-nya tinggal di copy di sini. Copy lalu dan. Nah, alamat ini yang kemudian di-share-kan di grup kelas. Jadi hanya nanti ada alamat email ya. Oke, karena ini emailnya yang nanti akan di-share-kan. Misalkan share-nya dengan email yang lain. Ini. Nah, di sini kemudian bisa ditulis IBKI 2021 gitu. Lalu send. Sudah selesai. Nanti get link. Berapa lama ini? Nah, ada linknya nanti. Ini berat ah. Bapak kira paham lah begitu ya cara men-share-nya, sehingga nanti di email ini akan ada informasi, tetapi untuk memperkuatnya juga nanti di-share bukan, setelah itu copy link saja dan selesai. Di sini berarti hanya bisa meng-download saja yang Bapak bisa kerjakan. Tidak bisa Bapak menambahkan. Nanti yang ditambahkan di folder yang tadi sudah di-share saja. Nanti diinfokan lah kalau Anda butuh misalkan artikel jurnal yang teman-teman yang lainnya pakai. Oke. Sudah? Cukup ya? Ada lagi yang ditanyakan? Imam, sudah cukup, Mam? Sudah Pak, cukup. Oke. Ya, chatnya bisa diisi nggak? Bisa Pak. Oke, untuk absen yang hadir hari ini, coba kirim di chatnya nama dan NIM Anda. Copy saja nanti yang hadir hari ini berdasarkan
hasil chat yang ada di sini. Oke, Bapak beri waktu berapa menit? 2 menit ya. Coba kirim di chat nama dan NIM. Oke. Nama, lalu di keynotes-nya coba saya filenya, file pemberitahuan yang barusan ya, biar nanti dipelajari kembali. Pengiriman tugas ini tidak harus menunggu sampai hari Rabu. Bisa mengerjakan hari ini selesai, besok di uploadkan, sudah langsung uploadkan saja. Tidak harus menunggu sampai, nanti tinggal informasikan saja di grup kelas bagi yang sudah mengerjakan. Oke. Coba di share. Petunjuk UAS. Oke, sudah di-upload. Anda bisa ngisi juga absen. Dan juga petunjuk yang tadi sudah dijelaskan. Di pertemuan yang sebelumnya, itu nanti akan di-uploadkan ya selama 1 bulan kemarin. Jadi file isinya itu presentasi dari kelompoknya masing-masing. Baik, ini memang agak susah kalau di Google Meet ya. Kita cukupkan saja. Oke, sebentar. Daftar hadir BI 7B 13 Januari 2021. Oke, kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Masih ada kesulitan untuk memahami, bisa nanti nanya ke Imam ya tadi sudah menjelaskan, atau bisa minta penjelasan lagi di grup. Sudah selesai, langsung laporan saja di grup. Nanti Bapak cek, kalau sekiranya sudah memenuhi, nanti bisa diinfokan tugasnya sudah terpenuhi, sehingga nilai itu sudah bisa dikeluarkan. Untuk absen UAS nanti pas hari Rabu sesuai dengan jumlah mahasiswa yang sudah mengirimkan tugasnya. Karena ini ada 2 minggu, maka cukup leluasa ya kan sesuai dengan yang diharapkan. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.